Cahaya, 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan nama saya Fadila Putri Ayuning Tias. NIM saya 240131010533. Saya dari Prodi PG PAUD semester 1. Di sini saya ingin menjawab soal UAS tentang analisis kebutuhan anak usia dini. Yang pertama, soalnya seorang anak berusia 4 tahun sering terlihat pendiam, jarang berinteraksi dengan teman-temannya, dan sering menangis ketika ditinggal orang tuanya di sekolah. Guru mencatat bahwa anak tersebut belum mampu berkomunikasi dengan baik dan kesulitan mengikuti instruksi dalam kegiatan belajar. Berdasarkan kasus tersebut, identifikasi kebutuhan perkembangan apa saja yang belum terpenuhi pada anak tersebut. B. Analisis faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kondisi anak tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 1 bagian A. Identifikasi kebutuhan perkembangan yang belum terpenuhi. Ada beberapa kebutuhan perkembangan yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Yang pertama itu ada perkembangan sosial, yang kedua perkembangan emosional, yang ketiga perkembangan komunikasi dan bahasa, yang dimana anak belum mampu berkomunikasi dengan baik dan kesulitan mengikuti instruksi dalam kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa dan komunikasi anak yang penting dalam interaksi sosial dan kegiatan belajar masih berkembang dan membutuhkan perhatian lebih. Dan yang keempat, itu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, kesulitan dalam mengikuti instruksi mungkin menunjukkan adanya hambatan dalam kemampuan kognitif anak untuk memahami dan memproses informasi secara efektif. Kebutuhan untuk stimulasi kognitif yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Yang keempat, yang kelima, itu ada perkembangan motorik. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam kasus ini, dalam beberapa kasus anak yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial atau komunikasi juga mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus atau motorik kasarnya yang dapat mempengaruhi keterampilan mereka dalam kegiatan fisik atau pengelolaan tugas-tugas motorik seperti motorik halus dan motorik kasar. Nah, selanjutnya saya akan menjawab bagian B, nomor 1, faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kondisi anak tersebut. Itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kondisi anak tersebut, antara lain yang pertama ada faktor keluarga. Nah, di dalam faktor keluarga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keterikatan emosional dengan orang tua, yang mungkin anak yang merasa cemas ketika ditinggal orang tua mungkin memiliki keterikatan yang sangat kuat dan belum merasa aman sepenuhnya di lingkungan baru seperti sekolah. Ini bisa disebabkan oleh gaya pengasuh yang terlalu protektif atau kurangnya keterampilan anak dalam mengelola perasaan berpisah. Yang kedua, itu ada masalah dengan pola asuhnya. Nah, pola asuh yang terlalu dominan atau kurang responsif dalam memengaruhi cara anak mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain, itu kelebihan perhatian atau ketidakmampuan untuk memberi anak kesempatan untuk mengatasi masalah sendiri. Itu bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya si anak. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transisi ke lingkungan baru. Nah, anak usia 4 tahun ini seringkali menghadapi kesulitan saat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru, terutama jika ini
adalah pengalaman pertama mereka di luar rumah. Ketidaknyamanan atau kecemasan terhadap lingkungan baru itu bisa dapat memengaruhi keterlibatan sosial dan komunikasi anak. Terus yang kedua ini ada metode pengajaran dan interaksi guru. Jika guru tidak memberikan cukup perhatian atau dukungan dalam membimbing anak berkomunikasi dengan berinteraksi dengan teman-temannya, perkembangan sosial dan bahasa anak ini bisa terhambat. Yang ketiga, itu ada keterlambatan perkembangan, yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gangguan perkembangan sosial atau komunikasi. Terus yang kedua ini ada perkembangan kognitif yang tertunda. Kayak keterlambatan dalam perkembangan kognitif anak itu dapat memengaruhi kemampuannya untuk memahami instruksi atau menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Dan yang keempat ini ada faktor yang namanya psikologis atau emosional, kecemasan atau ketakutan. Nah, anak tersebut mungkin mengalami kecemasan saat berpisah yang menghalangi kemampuannya untuk merasa nyaman dalam situasi sosial dan belajar di sekolah. Ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau pengaruh lingkungan yang membuat anak merasa tidak aman atau takut. Dan yang terakhir, yang kelima ini ada faktor sosial dan budaya. Nah, faktor pengaruh lingkungan sosial ini sangat berpengaruh. Nah, lingkungan sosial yang kurang mendukung atau pengalamannya kurang interaksi sosial di rumah atau di tempat lain seperti kurang bermain dengan teman sebayanya, itu dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial atau dengan orang lain. Nah, yang kedua ini perbedaan budaya atau bahasa. Jika anak berasal dari latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda, mungkin si anak ini memiliki hambatan dalam berkomunikasi atau berinteraksi, terutama jika bahasa yang digunakan di sekolah berbeda dengan bahasa yang digunakan di rumah. Nah, jadi kesimpulannya ini, kondisi ini mungkin juga disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, sehingga penting untuk mengidentifikasi lebih lanjut untuk memberikan dukungan yang tepat dalam membantu si perkembangan anak. Oke, baik, saya di sini akan membacakan soal nomor 1 bagian C. Sebagai calon pendidik PAUD, terancang program sederhana yang dapat Anda terapkan untuk membantu anak tersebut dalam aspek sosial, emosional, dan bahasa. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 1 bagian C. Nah, berikut adalah rancangan program sederhana yang bisa diterapkan untuk mendukung perkembangan sosial emosional dan bahasa anak. Yang pertama ada program cerita bersama teman. Tujuannya untuk meningkat kemampuan bahasa anak dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan serta membantu mereka belajar berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Lanjut, yang kedua itu ada program aktivitas emosi. Tujuannya mengembangkan kemampuan anak dalam mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang ketiga, program bermain sambil belajar. Tujuannya meningkatkan keterampilan bahasa melalui permainan yang menyenangkan dan interaktif. Yang keempat, ada program gerakan dan cerita. Tujuannya meningkatkan keterampilan motorik kasar sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa dan ekspresi sosial emosional anak. Nah, kesimpulannya, program-program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, akan mengembangkan aspek sosial emosional dan bahasa mereka melalui kegiatan-kegiatan interaktif seperti bermain peran, diskusi, dan permainan kata. Anak-anak dapat belajar mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka serta meningkatkan keterampilan berbahasa mereka dengan cara yang alami dan menyenangkan. Baik, di sini selanjutnya ada pertanyaan yang nomor 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan anak usia dini dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral? Berikan penjelasan dan contohnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan anak usia dini ini antara lain, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama itu ada genetik. Faktor kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ini itu ada stimulasi lingkungan. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu ada interaksi dengan orang dewasa dan lingkungan sosial. Yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional yaitu ada pengasuhan orang tua, pengalaman sosial, kondisi lingkungan. Dan yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral itu contohnya itu ada contoh teladan orang tua, pengalaman sosial, pendidikan formal dan informal. Jadi kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini ini meliputi genetik, lingkungan pengasuhan orang tua, stimulasi sosial, serta kondisi fisik dan kesehatan. Nah, selanjutnya nomor 3, sebagai calon guru PAUD, bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan orang tua untuk menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak usia dini ini? Baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk berkolaborasi dengan orang tua dengan menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak. Yang pertama adalah membangun hubungan yang positif dan terbuka dengan orang tua. Tujuannya menciptakan komunikasi yang nyaman dan saling percaya sehingga orang tua merasa dihargai dan terbuka untuk berbagi informasi tentang anak mereka. Yang kedua, itu mengadakan observasi dan penelitian terhadap anak. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif dan komprehensif mengenai kebutuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi kebutuhan khusus dan menyusun rencana tindak lanjut. Tujuannya untuk menyusun rencana yang spesifik untuk mendukung perkembangan anak berdasarkan kebutuhan mereka baik dalam hal akademik, sosial, emosional, atau fisik. Selanjutnya, yang keempat itu memberikan dukungan dan sumber daya untuk orang tua. Tujuannya membantu orang tua merasa lebih terinformasi dan mampu mendukung perkembangan anak di rumah. Selanjutnya, terakhir kelima, itu mengadakan evaluasi berkala dan menyediakan umpan balik. Tujuannya menyediakan evaluasi berkala tentang kemajuan anak dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada orang tua. Jadi kesimpulannya, kolaborasi antara guru PAUD dan orang tua itu sangatlah penting untuk menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan membangun komunikasi yang terbuka, melibatkan orang tua dalam proses observasi dan merencanakan tindakan bersama guru dan orang tua dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Baik, selanjutnya nomor 4. Sebutkan 4 jenis instrumen analisis kebutuhan anak usia dini dan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, berikut adalah 4 jenis instrumen analisis kebutuhan anak usia dini. Antara lain, yang pertama ada observasi. Nah, observasi contohnya itu guru mengamati bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebaya, apakah anak bisa berbagi mainan atau bekerja sama dalam kegiatan kelompok, melihat perkembangan motorik kasar anak seperti kemampuan berlari atau melompat. Nah, yang kedua ini ada kuesioner atau angket untuk orang tua. Nah, contohnya ini kuesioner yang meminta orang tua untuk mengisi informasi terkait rutinitas anak seperti apakah anak sering berbicara atau menunjukkan minat pada kegiatan tertentu. Terus kedua, angket yang berfokus pada emosi anak seperti bagaimana anak mengatasi rasa frustasi atau kecemasan. Nah, yang ketiga ini ada portofolio. Nah, portofolio ini contohnya apa? Contohnya menyiapkan gambar-gambar yang digambar oleh anak untuk melihat bagaimana perkembangan keterampilan motorik halusnya. Nah, yang kedua itu menyiapkan contoh percakapan atau tulisan anak yang mencerminkan perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi. Nah, yang keempat ini ada tes alat ukur perkembangan. Nah, contohnya itu apa? Tes untuk mengukur keterampilan berbicara seperti kemampuan anak mengenali nama benda atau mengucapkan kalimat sederhana. Yang kedua adalah tes motorik yang mengukur kemampuan anak dalam melakukan gerakan fisik seperti menggambar garis lurus, melempar bola, atau mengikat sepatu. Nah, kesimpulannya,
Dari keempat instrumen ini, kuesioner untuk orang tua, portofolio, dan tes alat ukur perkembangan itu merupakan alat yang sangat berguna bagi guru PAUD pendidikan anak usia dini untuk menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak usia dini. Setiap instrumen memberikan informasi yang berbeda-beda namun saling melengkapi, memungkinkan pendidik untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan anak dan merancang strategi yang tepat untuk mendukungnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.